SD itu VGA-nya pakai VGA gamer banyak kan ya. Nah ini harus hati-hati nih ya berarti ya teman-teman ya, karena ini resolusinya harus seperti itu. Kemudian setelah backup hapus, kemudian kita menuju ke status download ya, status download. Ya, status download. Ya, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah kita refresh dulu. Nah, kita refresh dulu. Mary. Nah, sampai di sini berbunyi ya, teman-teman. Di sini silakan melakukan proses sinkron, sinkronisasi data ya, sinkronisasi data 1 sampai dengan data 9. Kita close. Nah, kalau kita close, otomatis tombol startnya muncul. Tombol startnya muncul. Kita klik start. Sambil nunggu proses sinkronisasi, Kang. Ya, silakan. Sinkronisasi ini kan cukup lama ya, terutama di data 3, data 4 dan 5. Ya, data 4 dan 5 ini cukup lama karena memang data 4, data 5 ini berisi soal-soal dan pendukung soalnya ya, pendukung soalnya. Jadi kenapa sih di Sambro itu di virtual mesinnya harus disetting prosesornya minimal 4 core gitu ya. Karena memang pada saat proses sinkronisasi ini dibutuhkan core prosesor, karena di sini ada 3 tahapan. Pertama tahap pertama mendownload, tahap kedua mengekstrak, tahap ketiga menambahkan ke database. Jadi kalau prosesornya sedikit, itu prosesornya cuma nggak cukup ya, ini proses sinkronisasinya pasti akan menjadi lama gitu ya. Sinkronisasinya menjadi lama. Itu. Nah ini jelas semakin banyak prosesor yang di komputer Bapak Ibu ya semakin baik. Terus tadi ada yang nanya gimana kalau yang masalah VGA-nya pakai VGA game, pakai Nvidia atau pakai Radeon. Tidak masalah seperti itu, yang penting ketika nanti menjalankan virtual mesin, menjalankan Sambro admin, resolusinya dirubah ke resolusi 1366 gitu ya. Jadi resolusinya diturunin ya. Jadi resolusi diturunin. Kenapa? Yang tadi kendalanya tadi ketika kita mau sinkronisasi, mau menghapus itu tombol centangnya tidak bisa ya. Jadi resolusinya yang bisa itu 1366 dikali 768 itu yang paling nyaman gitu ya. Itu kan rata-rata karena laptop sekarang itu kan layarnya 15 GB gitu ya, apa 15 in gitu ya, 20 in segala macam nggak masalah, memang resolusinya tinggi, tapi untuk supaya lancarnya diturunkan saja resolusinya jadi 1366 kali 768 gitu. Muhajir, link apa nih Pak? Ya ini dilihat ya. Jadi di data 5 ini kelihatan ada 3.310 berkas yang harus di-download. Ya, ada 3.310 berkas yang di-download. Ini makanya cukup lumayan memakan waktu yang lama. Kita terakhir pengalaman waktu pas UNBK tahun lalu yang Safri ya. Sinkronisasi itu kita stuck di data 5 ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi rekan-rekan nanti. Kita kan lagi nggak punya uang ya. Ya, jadi bisa menjadi perhatian bagi rekan-rekan nanti. Ketika nanti tiba-tiba stuck di data 5, tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir, tenang saja. Itu karena memang pertama karena memang file yang di-download itu cukup banyak, gitu ya. Bisa jadi pastikan yang pasti harus pastikan adalah koneksi internetnya ini harus stabil. Ya, makanya dipersyaratkan betul itu sinkronisasi itu di fasilitas internetnya itu minimal 1 MB stabil. 1 MB stabil gitu ya. Jadi harus stabil. Jangan Pak, saya pakai IndiHome 100 MB tapi up to bentar-bentar turun naik ya, itu kan nggak stabil. Ya, itu nggak stabil. Jadi silakan pokoknya internetnya pastikan stabil gitu ya, sehingga proses download berkas-berkas dari sinkronisasi ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang terpotong-potong gitu ya. Kalau untuk yang online mah daring tidak ada proses-proses seperti ini ya. Jadi ini hanya untuk yang semi daring, pastikan internetnya stabil walaupun hanya 1 MB. Usahakan ketika pas sinkronisasi internet jangan dipakai untuk buka YouTube ya, jangan buka YouTube, atau misalnya biasa di sharing untuk beberapa komputer, dimatiin dulu komputer yang lainnya seringnya. Jadi usahakan langsung masuk ke servernya dulu aja, ke komputer prokernya saja, sehingga nanti
internetnya bisa terfokus di komputer Proktor. Kayak gitu aja tambahannya. Ya, masih menunggu ya sampai data 9. Biasanya yang paling lama di data 5 ya. Hari cepetin. Maklum pakai wifi gitu dong. Izin untuk menggunakan produk. Untuk prosesor itu kan yang penting kan sudah 4 core. Pakai Core i5, Core i3 generasi ke-8 itu sudah 4 core. Core i7 udah lebih dari 4 core. Bahkan kalau rekan-rekan punya AMD Ryzen 5 atau AMD Ryzen 3 yang sudah versi seri 5, Ryzen 3 seri 5 itu sudah 4 core ya. Ini nggak masalah, yang penting 4 core. Tidak sebutkan prosesornya merek apa. Silakan, yang penting minimal itu 4 core. Ya, ini berarti kalau sudah muncul status download, proses download 9 data telah selesai. Kemudian silakan tekan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Nah, ini artinya sudah sukses. Tinggal kita close, teman-teman ya. Kita close, kemudian kita refresh statusnya. Nah, artinya data yang kita dapat ya. Nah, ini tadi kalau kita sudah melakukan sinkron satu kali, di sini sudah muncul. Kita tidak boleh melakukan sinkronisasi lagi. Ya, ini karena sinkronisasi hanya diizinkan hanya 1 kali sinkronisasi. Kemudian data yang didapat, nah ini harus sesuai ya, data sampai 9 data. Nah ini. Kemudian kalau datanya sudah, otomatis semua akan terisi dari daftar peserta. Kita close ya. Daftar peserta. Nah, nanti akan masuk sesuai dengan tarikan data kita ya. Kemudian ya, sesuai dengan tarikan data. Nah, kemudian yang dilanjut berikutnya adalah yang dilakukan adalah status tes. Nah, dilakukan ini tugasnya Proktor. Yang pertama kita pilih, ya kita pilih. Nah, di sini nanti akan muncul ya sesuai dengan pilihannya SSB AKM 2020. Nah ini, kemudian kelompoknya kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok ini sesuai dengan sesinya nanti. Ya, kelompok dengan sesinya nanti. Kemudian kita pilih simpan semua untuk mendapatkan token. Oke. Ya. Jika belum dapat, kita logout dulu, masuk lagi. Jangan lupa backupnya Pak. Iya nanti. Itu passwordnya apa tadi? Drop nggak nyimpen ya? Kita kembali ke status tes, kemudian simpan.
Control tes dulu Sign baru. in dulu, sign in ya. Kagak. Nah, itu. Itu teman-teman cek itu udah masuk datanya. Tokennya belum nggak aktif, Bang Indra. Pak Indra? Token nggak masalah, Kang. Yang penting bisa setting transfer respon ya. Oke ya. Transfer responnya sudah setting ya? Ya, oke. Oh ya, sorry. Kemudian lanjutnya teman-teman, langkah berikutnya ada transfer respon. Saya kelupaan ya. Transfer respon harus kita setting. Yang pertama klik transfer respon. Kemudian di sini langkahnya setting transfer respon. Yang pertama di sini ada folder dump. Ya, folder dump isinya adalah folder dump ini adalah IP yang kita setting tadi. Kemudian backslash nama ininya. Oh, saya ulang lagi dari awal, saya kelupaan. Cara membuat transfer respon, kita kembali ke folder dulu. Ya. Ya, yang pertama kita buat folder di USB ya. Jadi teman-teman langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan USB. Kemudian kita buat folder di USB ya. Kita buat folder ya. Umpamanya kita buat TRS transfer respon 1. Transfer respon dan 1. Kemudian langkah berikutnya setelah kita buat folder transfer respon, kemudian kita sharing atau kita klik properties, kemudian kita sharing. Ya, kemudian kita share ya, kita share, kemudian kita pilih yang everyone ya, yang everyone, kita pilihnya yang everyone. Nah, kemudian kita tambahkan add ya, everyone, kemudian kita add, kemudian dipilih di sini adalah yang read write ya, atau dua-duanya, jadi membaca dan menulis. Kemudian kalau sudah kita share ya. Kemudian kalau sudah muncul, kemudian kita done. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada permissionnya, diklik permissionnya. Di sini harus aktif semua. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kalau sudah kita lanjut karena kita memberikan namanya TRS ya, TRS 1, maka settingan di transfer responnya ya. Nah, di sini backslash ya. Backslash 1 ini IP-nya 192.168.0.100 tadi ya. 100 kemudian garis miring namanya TRS 1 tadi ya, contoh. Ya. Nah, oh sorry, TSR tadi saya ngasih namanya TSR. TSR 1. Kemudian di sini adalah username. Nah, username ini didapat dari mana? Ini adalah username Windows kita, username Windows kita ya. Kita ngeceknya dari mana? Dari ya. User ya. Dari user account. Nah, di sini didapat namanya yaitu Asus ya. Asus. Maka di sini kita berikan nama Asus. Ya. Kemudian passwordnya ini adalah password komputer kita. Password komputer kita. Ya, password yang untuk masuk pertama kali kita masuk ke Windows. Jadi ini harus dibuat. Jadi komputernya harus di password. Nah, harus di password. Kemudian IP, server IP. Server IP adalah server IP kita. Yang tadi ya, yang kita setting tadi, kita buat 100, kita cek dulu ya. Cek dulu. Mohon maaf, saya menggunakan host ya. Nah, ini 100 ya. IP-nya adalah 100. Ini 100, kemudian berarti kita pilih. Ya, kita pilih
Di sini IP-nya 192.168.0.100. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil ya. Di sini data berhasil diganti. Tandanya apa? Tandanya atau kalau sudah berhasil, tandanya kita masuk di sini ke Explorer-nya tadi. Dan di sini terdapat file test.me. Nah, ini terdapat file test.me. File test.me, oke ya. Ini berarti prosesnya benar. Kemudian kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut menuju ke status peserta, status tes. Nah, kemudian simpan. Nah, karena belum rilis ya, teman-teman ya. Kemudian kalau sudah nanti rilis, kemudian kita pilih kelompok tes. Nah, kelompok tes ini, teman-teman ya, kelompok tes ini adalah untuk mengaktifkan siswa, ya, mengaktifkan siswa yang hadir, ya, yang hadir. Nanti jika siswa tidak hadir, contohnya kita pilih sign all dulu semua, ya, kita pilih sign all semua. Kemudian tinggal kita pilih yang nggak hadir siapa. Siswanya yang nggak hadir siapa kita buang, kita uncheck listnya kita buang. Jadi ini untuk memilih siswa yang bisa login, ya, yang bisa login nanti, yang bisa login. Artinya kalau hadir semua tinggal kita pilih sign all aja semua. Kita pilih sign all semua, kemudian save, simpan. Nah, maka dari siswa akan sudah bisa login. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian nanti di saat siswa sudah masuk, ya, sudah masuk, di sini ada status peserta. Nah, status peserta ini fungsinya adalah untuk mengontrol siswa yang sudah login. Jadi kalau siswa itu login akan masuk ke sini, ya, akan masuk ke sini sesuai dengan jam dia mulai dan seterusnya, akan berurutan. Nah, kemudian jika anak ada yang minta riset, terjadi kendala di komputernya, ya, di komputernya ada masalah, kemudian tiba-tiba komputernya rusak dan seterusnya, error, kemudian ganti PC atau ganti komputer lain, nah, maka di saat dia mau login, dia tidak bisa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menggunakan reset login, ya. Menggunakan reset login, namanya akan muncul di sini, kemudian diklik reset peserta, sehingga anak tersebut sudah bisa melanjutkan lagi. Kemudian laporan, ya. Laporan ini akan muncul jika siswa sudah mengerjakan semua, kemudian diisi nama proktornya, nama pengawasnya, dan seterusnya, kemudian cetak dan seterusnya. Nah, mungkin itu aja, Pak Indra. Mungkin kalau ada yang kurang, mohon ditambahkan. Sampai sini ada yang mau ditambahkan dulu nggak, Pak Indra? Kalau nggak, kita langsung cara sadon. Ada yang ketinggalan nggak, Pak Indra? Cukup, Pak. Pak Suhapri? Mungkin ada yang ketinggalan? Jadi tugas apa, Pak? Tugas proktor dinyatakan selesai kalau sudah sampai membuat laporan gini, Pak. Ya, sampai laporan selesai terkirim, ya. Jadi kalau ini belum selesai, berarti tugas proktornya ya, pada saat ini belum selesai. Oke. Nah, kemudian ini seandainya nanti sudah selesai, kemudian kita log out, jangan lupa di log out, ya. Kemudian cara shutdown, ya, cara shutdown-nya, teman-teman, ya. Nah, di sini ada menu, ya, teman-teman, ya. Ini ada tampilan 1 untuk menampilkan, ya, tampilan 1 berarti yang VM-nya, ya, VAD-nya, kemudian tampilan 2 yang CBT Sync-nya, kemudian 1, 2 untuk tampilan dua-duanya. Kemudian untuk cara mematikan, teman-teman, ya, cara mematikan wajib semua, tidak boleh langsung di close. Tidak boleh langsung di close. Cara mematikannya, harus melakukan prosedur, yaitu menggunakan klik ASP shutdown. Klik ASP shutdown, klik ASP shutdown.
Ya, kita tunggu sampai keluar. Oke, teman-teman, ini banyak yang suka error nih gara-gara shutdown ya. Ini Ya, paling shutdown. penting ini, shutdown-nya ini. Shutdown tidak sesuai dengan prosedur. Ya, kalau shutdown tidak sesuai prosedur, biasanya VHD-nya crash gitu. Kita tunggu sampai ini ya. Terus tadi Pak Joko setelah selesai sinkron jangan lupa di back ini Ya, backup Pak. di backup. Nah, jadi kita tunggu eksternal. sampai ya, nanti kita praktek. Sampai shutdown selesai. Ini shutdown-nya agak lama. Ya. Ya, sampai selesai ya teman-teman. Nah, Pak Joko Sampai coba buka transfer responnya dah. Nah, ini. Nah, Ya. teman-teman nanti kalau udah mulai berjalan Mengerjakan. 1-2-3 menit, ini nanti isinya penuh nih ya. Isinya sesuai dengan jawaban siswa. Ya, isinya Akan sesuai dengan muncul. jumlah siswa gitu. Jadi mohon dicek Ya. kalau misalnya udah berjalan 10-15 menit, mohon dites, dicek Dicek. transfer respon ini ada isinya apa enggak. Soalnya kejadian begitu pas berjalan loh kok nggak ada isinya transfer responnya Ya, gitu. Akhirnya Karena di setting ulang gitu. Mohon nih kalau ada di isinya berarti aman. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ini boleh di-close. Nah, kemudian kalau sudah di-close sampai selesai teman-teman ya, jangan lupa saya ingatkan kembali nanti di saat selesai sinkron teman-teman, alangkah baiknya kita shutdown dulu sampai selesai, sampai tertutup semua. Kemudian VHD-nya, ya, VHD-nya ini ya, VHD yang kita jalankan ini. Nah, ini di backup ke eksternal. Nah, di backup untuk eksternal ya, ke eksternal tujuannya untuk apa? Tujuannya jika nanti terjadi masalah dengan komputer kita, terjadi komputer proktor kita bermasalah, VHD inilah yang bisa mengembalikan atau kita tinggal copy di komputer yang lain atau komputer cadangan. Nah, kita copy ke komputer cadangan, kemudian kita running, maka akan terjadi log. Ya, terjadi log. Standby warna kuning, tinggal lapor ke tim kecamatan, ke wilayah, nanti kita mintakan unlock jika seandainya terjadi masalah di saat pelaksanaan komputer proktor, terjadi mati atau dan seterusnya ya, atau terjadi error, maka VHD lah inilah yang harus kita selamatkan ya. Kita makanya setelah sinkron wajib semuanya membackup ke eksternal. Kemarin kita sudah ke sosialisasi di JT2 Pak. Di JT2 Bapak Ibu ya, sudah saya sampaikan kita sudah memohon untuk memasukkan ada hard disk, wajib ada hard disk eksternal, wajib ada flash disk, wajib ada UPS ya. Nah, UPS. Kemudian ada USB WiFi. USB WiFi diperuntukkan untuk terjadi kendala di saat internet kita mati, kita bisa tethering. Kemudian UPS, jika kita komputer kita tiba-tiba gangguan listrik mati, kita bisa sempat shutdown. Kemudian tadi ya VHD itu bisa disimpan di eksternal. Nah, mungkin itu aja tambah kalau ada tambahan Pak Rifki atau Pak Tumeri. Lengkap banget udah.